Selamat pagi penggiat PLTS dimanapun berada. Kali ini saya akan mereview sebuah PLTS dimana penggunaan setelah petugas PLN muter jadi mencatat kWh meter. Ini saya hitung pertengahan bulan habis tanggal 23 kemarin. Ini saya catat mulai dari 0 kWh sampai sekarang itu kisaran 40-an kWh, dimana penggunaan PLTS ini saya fungsikan 24 jam nonstop. Terkadang karena kendala cuaca yang tidak mendukung, jadi sempat saya gantikan overswitch ke PLN untuk meminimalisir keawetan pada baterai. Kita coba amati beban pagi hari ini pada tanggal 10 bulan 3 2022. Karena kondisi saat ini mendung kita akan coba lihat berapa watt pagi ini dan berapa watt dari pengisian panel surya. Kita coba tengok. Oke, ini ada baterai kondisi masih 50 volt, dan ini wattmeter itu beban pagi full. Saya kemarin gabungkan lagi jadi ruangan sebelah khusus dapur dan kamar mandi sekaligus penerangan jalan, satu buah lampu itu saya fullkan menggunakan PLTS. Untuk tipe inverter ini saya menggunakan low frekuensi, jadi menggunakan toroid, aman untuk beban berat, beban kejut berat. Untuk beban malam itu rata-rata 500-an watt total, kadang 600 lebih Pagi ini 175 watt. Dan kita coba untuk MPPT saat ini pengecasan itu karena cuaca mendung ini dapat 500-an watt peak. Karena cuaca mendung, dari tadi pagi hujan, dari semalam juga hujan. Ini juga kWh meter output dari inverter, dan ini kWh meter PLN. Ini posisi saya matikan sejak kemarin, berarti 2 hari ini. 2 hari saya gantian antara PLN dan inverter PLTS, mengingat baterai supaya awet. Jadi saya matikan posisi MCB PLN, input PLN saya matikan. Udah 2 hari ini karena kemarin cuaca lumayan cerah, saya matikan. Dan ini output kWh inverter dari PLTS dari sini output inverter kWh PLTS. Kita coba lihat berapa kWh. Ini saya riset setelah petugas PLN itu keliling untuk mencatat kWh meter PLN. Kemarin tanggal 23 ya,
itu saya riset dari nol, dan ini coba kita lihat, oh sudah menghabiskan 48 kWh. Ini murni dari PLTS tanpa PLN. Lah ini dari sekian runtime 327 jam, ini tidak sepenuhnya saya pakai beban ya, karena kadang saya cuma on kan, posisi kondisi PLN saya aktifkan karena mengingat baterai supaya lebih awet. Dan ini saat ini beban 173 watt, sama yang di sini 173an. Untuk total kWh ini ada 48 kWh, 197. Ini kalau dirupiahkan ke meteran prabayar maupun pasca bayar, 48 kWh ini ya kalau subsidi ya murah. Kalau yang tidak subsidi 900 VA atau 900 watt meteran itu ya lumayan mahal. Coba kita lihat untuk penggunaan kWh saat ini. Tadi ada 48, coba kita hitung ya. Kita hitung dari sini, nanti akan muncul harga kWh PLTS. Untuk kWh PLN kemarin saya catat karena bergantian ya, karena cuacanya kadang buruk, hujan terus. Ini saya catat memakai PLN sejak petugas PLN keliling untuk mencatat stand meter. Ini menghabiskan 34 kWh PLN. Dan untuk kWh PLTS tadi kan 48 kita coba ganti 48 ya. Kita ganti 48. Oke, nah ini muncul 48 kWh menggunakan PLTS. Ini kalau prabayar subsidi itu per kWh itu tarif PLN sebelum Maret ini ya, jadi masih Februari ke belakang. Ini prabayar 450 VA subsidi itu per kWh nya 500 sekian, jadi hemat tagihan itu 24.000. Kalau prabayar 900 VA itu per kWh itu 1460. Ini real ya saya, karena saya sempat mencoba mencatat untuk tagihan PLN ini, saya catat ya. Posisi di rumah saya itu ada 2 meteran, yang satu bagian timur itu ini menghabis bulan apa nih, bentar bulan Januari tagihan itu menghabiskan 57 kWh. Ini meteran 900 VA, tidak subsidi karena beban cuman kecil ya, cuman untuk server wifi sama lampu berapa lah gitu, tapi 24 jam ini menghabiskan 57 kWh. Jadi ketemunya untuk dari stand meter Januari 5911 ke ini, jadi itu ada 50. Kalau dibagi itu per dari tagihan meter segini 80-an berapa itu, kalau dibagi ketemunya per kWh ini kan lumayan mahal kalau 900. Nah kalau 450 meteran 450 itu kWh nya murah, per kWh murah. Itu sebulan kemarin
karena untuk mencuci mencuci kompresor listrik itu kan botnya lumayan besar, itu memakan 800-an watt satu kompresor. Itu 800 watt itu kan mencuci sebulan sekali, itu rutin. Nah itu sampai mencuci sepeda motor sama gerobak-gerobak sampai selesai, jadi ya lumayan lama. Itu total pemakan itu 331 kWh. Jadi per kWh ini kan tagihan Januari 2022, itu per kWh ketemu 500 rupiah itu. Lah kalau bayangkan kalau ini 331 kWh dirupiahkan ke prabayar 900 VA meteran 900, itu coba kita hitung. Kalau PLN ya, PLN ini 331 kWh. Nah ini 331 kWh. Bentar, 331 kWh ini tagihan saya kan ini 331 kWh. Nah bulan kemarin, nah ini kalau dirupiahkan kan ini pada meteran 450 VA subsidi itu karena tempat saya ada subsidi, jadi tagihannya ini 168. Jika dirupiahkan ke 900 VA itu sebulan 483 edan. Dan untuk pasca bayar subsidi itu ya lumayan murah, itu sekitar 455 per kWh, jadi ada 150 per bulan. Jika total ini 331 tuh, kalau pasca bayar 900 VA tanpa subsidi itu per kWh 1500-an, itu sebulan 500.000. Aduh ngeri, untung pakai subsidi. Karena tagihan PLN itu naik turun ya, jadi tidak pasti. Kayaknya Maret besok itu ada kenaikan harga dari PLN, entah berapa, itu katanya naik. Ini harga per kWh saya catat masih Februari kemarin, Februari ke belakang, jadi belum setelah Maret ya. Begini, ini total kWh. Jadi untuk penghematan PLTS itu murah dan tidaknya itu berapa persen kita akan membangun PLTS itu sesuai beban per bulan, rata-rata per hari berapa, jadi per bulan berapa kWh, itu nanti dihitung itu membangun PLTS itu berapa persen, kita akan tahu. Setelah tahu berapa berapa tagihan rata-rata dari penggunaan meteran listrik, full meteran listrik, baik pulsa atau tidak pulsa, subsidi atau tidak subsidi, itu kita hitung. Jadi rata-rata kebutuhan per bulan berapa, misal 300, kalau sedikit sih, jadi untuk membangun PLTS itu tidak mahal. Mahal tidaknya itu tergantung beban pemakaian per hari, per bulannya berapa, dan ingin di backup atau disuplai PLTS itu kita akan sesuai dompet, budget, atau berapa persennya. Nah kalau rata-rata per bulan itu 180 kWh, jadi per hari itu 6 kWh. Itu coba dihitung, kita coba misal menggunakan
solar panel 600 WT dengan baterai sekian 100 ampere dan voltase 24 volt. Itu ini belum lain-lain, ini cuman spek perkiraan. Nah ini kalau 24 volt kita coba ganti ke 24 volt. Oke, ini nanti membangun PLTS itu 35% PLTS, selebihnya masih PLN. Nah, itu kita bisa menghemat jika tagihan per bulan itu menghabiskan 180 kWh. Di sini tagihan sebenarnya 90-an ribu, dan PLTS itu kalau dirupiahkan, maksudnya dirupiahkan sesuai meteran masing-masing ya. Kalau di sini meteran saya subsidi, jadi ya 500-an rupiah, 500 perak, murah, jadi ya terhitung segini. Jika dicoba untuk tarif PLN ke 900 VA, itu kan tadi ada 1460, kita coba ganti ke ini, rupiahnya kita ganti ke 1460. Nah ini tagihan sebenarnya itu 260-an lebih, 260 lebih. Jika menggunakan PLTS itu perkiraan itu 90 ribuan, jadi hemat 170 ribu. Ini kalau teman-teman membangun PLTS sebesar 30%-nya dari PLN. Nah, maka dari itu untuk PLTS ini tidak harus dan tidak wajib ya, itu cuman tergantung kebutuhan. Jadi kita coba tengok beban. Ini beban utama saya, coba tengok lagi. Nah, naik ini beban pagi ini 250 watt, tadi 482, udah naik kWh-nya. Kondisi saat ini masih mengecas baterai ada 4 buah. Ini saya full backup menggunakan maksudnya beban itu ada setrika, rice cooker, kulkas, blender, TV, dan semuanya. Ini sudah saya full backup beberapa hari yang lalu, karena sebelumnya cuman separuh ruangan atau separuh rumah. Itu kemarin saya coba 24 jam ready dan cuaca cerah. Kalau saat ini mendung. Untuk beban sehari-hari itu 500-an, kalau malam itu 500 lebih sampai 600 ya. Kadang pagi hari itu 600. Kalau rice cooker nyala itu tidak mungkin saya menggunakan PLN karena tidak kuat ya, karena langganan cuman 450, otomatis jeblek. Rice cooker 2 nyala on. Nah, pagi-pagi saya juga kaget, posisi pasti menggunakan PLTS. Loh, kok bebannya 1, berapa kilowatt, jadi kan 1000 lebih. Ini menyalakan apa? Saya lihat ternyata rice cooker on 2 barengan sama kulkas dan lain-lain. Kadang pagi hari nyetrika itu full,
itu 1 kilowatt lebih. Itu belum semua, kalau misal mau mencuci kompresor itu belum. Kita coba tengok beban rumah saya. Ada pompa air juga untuk mengisi toren, karena tempat saya pakai PDAM, jadi cuman pompa air untuk mengisi toren bak mandi. Kita coba lihat ke belakang ya. Oke, beban rice cooker, blender ini nyala. Ini masih menggunakan PLTS, dan ini kulkas. Mari ini nyala. Ini nyala masih menggunakan PLTS. Dan kita lihat lagi pompa air. Ini ada pompa air 1 buah ya, ini 1 buah pompa air Shimizu. Ini cuman untuk mengisi toren. Itu di situ full PLTS. Ini juga lampu, kalau malam itu nyala semua. Itu juga lampu sampai ke ujung jalan ada PJU 1, penerangan 1 buah lampu LED. Oke, dan ini kondisi solar panel yang di atas. Ini cuma sementara, jadi harusnya diletakkan di atas genteng. Ini cuma sementara, dan ini sementara baru 1600 WP total. Untuk kebutuhan PLTS itu tidak harus sebanyak ini ya, jadi tergantung pemakaian beban dan ingin di backup atau disuplai berapa persen dari PLTS. Karena beban saya cukup lumayan banyak, jadi mau tidak mau harus mengumpulkan panel berapa ribu watt peak ya, berapa ribu watt peak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau per bulan. Karena pemakaian begitu banyak KWH-nya, jadi ini harus diperbanyak. Untuk pemakaian beban kecil per KWH atau per bulan ya, itu mungkin 2 panel saja cukup, dan tergantung mau berapa persenkah dibuat suplai dari PLTS, dan selebihnya bisa gantian ke PLN. Kalau sepenuhnya PLTS itu harus banyak panel banyak, dan baterai juga banyak. Inverter pun harus mendukung berapa ribu watt untuk mengangkat beban rumah. Untuk penggunaan PLTS ini tidak sekedar gaya atau apa ya, karena kebutuhannya. Kalau yang tetap pengen menggunakan PLN ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Cuman ini bagi saya untuk menghemat tagihan, dan insya Allah nanti bisa 24 jam nonstop. Kalau menggunakan PLTS ini ibaratnya kita kalau numpak angkot, kita milih numpak angkot atau pakai motor sendiri. Dan untuk rumah kita ngontrak atau pengen tinggal memiliki rumah sendiri. Nah, itu kembali pada kebutuhan masing-masing.
Oke, sekian ya untuk review penggunaan PLTS. Saya coba selama pertengahan bulan. Lah ini cuaca udah hampir cerah. Ini dapat asupan dari panel itu 1000 watt peak karena cuaca agak cerah. Dan saat ini 170-an sama. Untuk inverter saya menggunakan low frekuensi kapasitas 2000 watt, 2500 watt peak agar tidak nanggung untuk kebutuhan sehari-hari, karena saya juga masih belajar untuk PLTS. Ternyata kebutuhan tidak kecil, tidak sedikit, dan butuh banyak alat dan untuk biayanya. Untuk mahal tidaknya itu tergantung kebutuhan sehari-hari atau per bulannya. Kalau hanya untuk membackup perangkat-perangkat kecil itu tidak harus sebesar ini ya. Jadi mungkin 2 panel aja udah cukup, dan inverter tidak harus 2000 watt. Inverter bisa menggunakan 500 watt atau lebih kecil juga ada. Tipe high frekuensi atau low frekuensi tergantung kebutuhan. Nah, saat ini masih mengecas terus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.